ditafsirkan dari konteks apa? Konteks keadaan yang dialami oleh Nabi pada saat tersebut dan harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Begitu juga firman Allah, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Ayat ini ditafsirkan, diterjemahkan dengan terjemahan yang mengerikan. Kalau kita baca terjemahannya apa? Bunuhlah orang musyrikin seluruhnya, sebagaimana mereka juga memerangi kalian seluruhnya. Aneh nggak? Iya. Ini ayat seolah-olah mengharuskan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik seluruhnya. Padahal ayat ini tidak begitu maknanya. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik. Kaffah di sini bukan keterangan bagi orang musyriknya, tapi keterangan bagi kaum musliminnya. Artinya bersatulah secara kafah kalian memerangi orang musyrik sebagaimana mereka bersatu memerangi kalian. Jangan umat Islamnya pecah belah, jangan umat Islamnya berselisih sedangkan mereka bersatu. Yang membuat orang Yahudi menang menghadapi bangsa Arab karena bangsa Arabnya pecah, orang Yahudinya bersatu. Jadi ayat ini menerangkan pada kita untuk kemenangan. Perangilah mereka secara kafah, bukan orang musyrik semuanya harus dibunuh, bukan. Tapi perangi ya, orang musyrik secara kafah, bersatu, jangan berselisih sebagaimana mereka bersatu memerangi kalian. Ayat ini juga turun dalam situasi peperangan. Jadi semua ayat yang memerintahkan kita memerangi orang-orang kafir itu bukan kita yang memulai. Bukan kita yang mendahului mereka dengan kezaliman, tapi ini merupakan tindakan untuk melindungi diri, untuk menangkal kezaliman, membela orang-orang yang lemah dan teraniaya. Perang bersama orang Yahudi di Madinah karena pengkhianatan mereka. Bani Nadir mau membunuh Rasulullah, Bani Qainuqa melakukan perbuatan yang menodai kehormatan kaum muslimin. Begitu pula Bani Quraidah bersekutu dengan orang-orang musyrik. Yahudi Khaybar pun bersatu bersama mereka. Jadi ketika Rasulullah memerangi mereka dalam rangka untuk melindungi kaum muslimin, untuk menegakkan keadilan. Begitu pula ketika berhadapan dengan kaum musyrikin di Mekah. Adapun berkaitan dengan pasukan yang dikirim ke perbatasan Romawi karena mereka yang mendahului mengganggu kaum muslimin. Tapi ketika, perhatikan, pada masa sahabat Nabi kita ketika kaum muslimin berperang bersama pasukan Romawi, masyarakat pribumi yang beragama non-Islam, beragama Nasrani, mereka lebih suka bernaung di bawah naungan kaum muslimin daripada bernaung di bawah naungan Romawi. Kenapa? Karena pajak yang diambil, penganiayaan terhadap mereka. Oleh karena itu ketika kaum muslimin berperang bersama pasukan Romawi, pasukan Romawi melakukan penyerangan, langsung jizyah pajak yang diambil dikembalikan kepada penduduk. Kami tidak mampu melindungi kalian karena suasana perang, ya. Jadi kami kembalikan apa yang pernah kalian berikan. Mereka mengatakan kami tidak akan tarik kembali dan kami akan ikut berjuang bersama kalian. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, Islam itu bukan berperang untuk melakukan invasi, untuk merebut harta satu kaum, atau untuk menawan wanita-wanita mereka dijadikan sebagai budak. Ini bukan tujuan Islam. Islam sebagai rahmat bagi al-alamin. Islam selalu betul-betul kalau mengambil dari satu kaum, dia akan memberikan yang lebih baik bagi mereka. Mengambil upeti, dia akan berikan perlindungan, keamanan, menjaga hak-hak mereka. Tapi sayang, sungguh sayang, Al-Quran ditinggalkan, digantikan dengan riwayat yang tidak menentu, akhirnya menimbulkan horor, menimbulkan ketakutan dan fobia. Fobia terhadap Islam.